Laga pertandingan antara Lazio versus Como ke 1907 di Stadion Olimpico markas Lazio. Como tampil luar biasa sebagai tim tamu dengan kemenangan telak 3-0 atas Lazio. Martin Baturina membuka keunggulan di menit awal. Diikuti oleh gol dari Nico Pas yang menggandakan skor. Meski sempat gagal mengeksekusi penalti, Como kemudian kembali mencetak gol di babak kedua dan memastikan 3 poin penuh di markas Lazio. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin bagi Como, tetapi juga pernyataan besar bahwa mereka bukan lagi tim penggembira di Serie A. Disiplin, bertahan, efektivitas serangan, dan mental tandang yang kuat Inter Milan tetap raja, sementara Inter terus memperkuat posisinya setelah kemenangan sempit atas Udinese, di mana Lautaro Martinez kembali mencetak gol penting di menit 20 yang memastikan 3 poin. Keunggulan di puncak klasemen tak hanya soal angka, tetapi juga mental juara. Napoli kembali ke jalur kemenangan. Gol cepat Lobotka memberi Napoli 3 poin penuh, selisih poin dengan puncak masih 8 angka. Tapi mereka tetap di perburuan gelar penting. Stanislav Lobotka mencetak gol di menit 7. Lobotka jadi pahlawan buat Partenope dengan gol cepat yang menentukan kemenangan Napoli. Cagliari buat kejutan besar dengan tendangan bebas indah dari Mazzitelli. Luca Mazzitelli Cagliari di menit 65 memanfaatkan tendangan bebas yang fantastis. Cagliari mengalahkan Juventus 1-0. Kekalahan ini membuat Juventus makin tertinggal dari puncak dan kehilangan ritme penting di fase krusial musim ini. Atalanta versus Pisa, adu semangat. Pertandingan yang seru berakhir imbang 1-1, di mana comeback Pisa lewat Durosini menunjukkan karakter juang luar biasa. Mereka menghadapi tim kuat seperti Atalanta. Gol tercipta lewat dari Atalanta Nicola Crustofi di menit 83 dan gol balasan dari Pisa Rafiu Durosini di menit 87. Laga antara AC Milan versus Lecce bermain di Stadion Giuseppe Meazza San Siro. Di San Siro, pertandingan baru memecah kebuntuan di menit ke-76. Ketika Niklas Füllkrug mencetak gol kemenangan bagi Milan, umpan silang akurat dari Alexis Saelemaekers berhasil disambut sundulan tajam. Füllkrug dari jarak dekat membawa Rossoneri menang tipis atas Lecce. Kita beralih ke partai Bologna versus Fiorentina. Bermain Stadion Renato Dollara, markas Bologna. Hasil Bologna versus Fiorentina 1-2. Di laga yang penuh tempo tinggi ini, Fiorentina unggul lebih dulu lewat gol Rolando Mandragora pada menit ke-19. Memanfaatkan umpan matang dari Albert Manson yang membuka skor di Renato Dollara. Bologna sempat mengancam, tetapi pertahanan La Viola solid dan Fiorentina kemudian memperlebar jarak. Meski Bologna memperkecil skor lewat Giovanni Fabian di menit ke-88, tekanan tuan rumah tak cukup untuk mencetak gol penyama. Bermain di Stadion Olimpico Grande Torino, markas Torino.
AS Roma tampil dominan di markas Torino. Daniel Malen membuka keunggulan untuk Roma setelah golnya disahkan di menit awal pertandingan, memanfaatkan kerjasama apik tim. Roma kemudian menggandakan keunggulan melalui Paulo Dybala di menit ke-72, menutup laga dengan skor 2-0. Bermain di Stadion Ennio Tardini, markas Parma. Laga di Stadio Ennio Tardini berlangsung ketat dan penuh duel fisik. Kedua tim sama-sama tampil disiplin di lini pertahanan, membuat peluang bersih sulit tercipta sepanjang 90 menit. Meski Parma lebih banyak menguasai bola dan Genoa beberapa kali mengancam lewat serangan balik, tak satu pun peluang mampu dikonversi menjadi gol. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol.